Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulkarnaini Deli Maulana, guru bidang studi Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Banda Baru, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Sekarang, saya berstatus sebagai mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Bahasa Indonesia Angkatan keempat Universitas Sriwijaya tahun 2021. Hari ini, Selasa 16 November tahun 2021, bertempat di kelas 8 SMP Negeri 1 Banda Baru. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran siklus ketiga dengan model pembelajaran Discovery Learning dengan tema teks, cerita, fabel. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Salam Bahasa Indonesia, salam Bahasa Indonesia, salam Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah baik ya, luar biasa. Jadi selama beberapa hari ini kita tidak bertemu. Apa kalian ada mengulang? Ada. Jadi pada hari ini Bapak akan mengajarkan materi lanjutan kita tentang teks cerita moral atau teks fabel. Sebelumnya ada yang tahu apa itu fabel? Ada? Ada. Siapa yang tahu? Silakan. Tunjuk tangan. Siapa namanya? Ya? Yauni. Ya, Yauni. Suaranya yang bisa kecil, Yauni. Cerita fabel adalah cerita fiksi yang diperankan oleh hewan yang berwatak seperti manusia. Ya, jadi intinya fabel itu cerita fiksi, ya, atau cerita fantasi yang diperankan oleh hewan berwatak manusia. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa sebelum belajar yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Boleh duduk. Baik. Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Dirijen. Silakan Dirijen. Silakan. Ayo silakan. Silakan. Yang lain silakan berdiri. Sebentar, ikuti musik.
Silakan duduk kembali. Baik, menyanyikan lagu Indonesia Raya sudah. Ya, sekarang Bapak akan melakukan absen. Amrozi. Hadir. Ya, Oke. Ahwadul Ramadan. Dona Yolanda. Yolanda ya. Jadi ini seperti G tulisnya ini. Eliana. Ibnu Hajar. Khairunisa. Khairunisa mana? Ada. Khairunisa ada dia. Apa keterangannya Khairunisa yang tidak hadir? Dan sekolah lagi. Padahal dia siswa pindahan ya, yang terakhir dia. Mau ngaji. Baik, di mana rumahnya? Jamuan ya. Dusun Jatimu. M. Afzal, M. Fakrizal, M. Muniki, Rajul Azmi, Rizwandi, M. Hafiz, Sifatul Aulia, Salsabila, Sausan, Ulia Rahmah, Zikriani, Martunis. Ya. Jadi kalau memang si Khairunisa ini tidak sekolah lagi, itu sudah pasti ya. Dia akan pergi ke pesantren, ke daerah untuk ngaji ya. Di pesantren mana? Ada yang tahu? Tidak tahu ya. Baiklah. Kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Jadi pembelajaran kita hari ini itu membahas tentang cerita fabel atau cerita fantasi atau moral. Jadi cerita fabel ini itu diperankan oleh hewan. Tokoh pemerannya itu hewan. Watak yang disematkan dalam tokoh tersebut itu watak manusia. Jadi
beraneka ragam watak yang dimiliki oleh manusia, ya, juga disematkan kepada hewan yang ada di dalam cerita fabel tersebut. Apa-apa saja watak manusia yang kalian ketahui? Dengki, sombong, iri hati, baik, senang, rendah diri, angkuh, sedih. Oke, sekarang yang baik-baik saja. Apa-apa saja yang baik-baik? Senang, suka menolong, ceria, baik, ya, lain, disiplin, bersedekah, oke, bagian dari baik itu. Kalau sifat buruknya banyak ya, banyak kalau sifat buruk. Jadi watak manusia itu disematkan dalam tokoh fiksi ini. Tunggu dulu, ya, tolong kita selesaikan. Kemudian apa manfaatnya kita mempelajari tentang cerita fabel ini? Ya, apa manfaatnya? Agar kita mengetahui watak karakter manusia, ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu mengklasifikasikan teks cerita moral atau cerita fabel. Yang kedua, menganalisis kelebihan dan kekurangan teks cerita moral atau fabel. Jadi yang pertama, langsung kita masuk ke materinya. Fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh hewan, berisi pendidikan moral dan budi pekerti. Ada juga nama satu lagi, teks cerita moral fabel merupakan teks yang berisikan cerita hewan yang mengandung nilai moral. Hewan dalam teks cerita moral atau fabel digambarkan seperti manusia, baik sifatnya, perilaku maupun kehidupannya. Kita lanjut. Ya, struktur pembentuk teks cerita moral atau fabel. Itu yang pertama ada orientasi, kedua komunikasi, ketiga resolusi, keempat koda. Orientasi itu pengenalan di awal. Merupakan bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar, tempat, dan waktu, serta awalan masuk ke tahap berikutnya. Sedangkan komunikasi atau konflik yang berisi terjadinya konflik, permasalahan antar tokoh utama dengan tokoh lain. Yang ketiga itu ada resolusi. Apa itu resolusi? Penyelesaian apa? Penyelesaian konflik. Karena tadi kan ada konflik, ya kan? Ya. Ada konflik, maka penyelesaian konflik, ya. Bagian ini berisi pemecahan masalah. Masalah harus diselesaikan dengan cara kreatif. Jadi di sini yang menyelesaikan masalahnya yaitu penulis. Ya. Selanjutnya koda. Apa itu koda? Koda itu bagian akhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh pelajaran yang dapat dipetik cerita tersebut, ya. Oke, jadi dalam teks fabel atau cerita fabel itu memiliki struktur teks 4 ini, ya. Kita lanjutkan. Ciri-ciri teks fabel yang pertama, strukturnya terdiri atas orientasi, komunikasi, resolusi, dan koda. Sudah kita bahas tadi, ya. Selanjutnya memuat informasi berdasarkan khayalan atau mungkin juga dari kisah nyata.
Makanya fabel itu ada fabel fiksi fantasi, ada fabel fiksi ilmiah. Jadi kejadian itu benar-benar pernah terjadi, tapi diceritakan melalui hewan fabel. Benar terjadi watak seperti itu, tapi diceritakan melalui fabel. Kemudian merupakan teks fiksi, ya. Ada juga dia teks fiksi menggunakan tokoh hewan dalam penceritaan dengan sifat yang berlawanan. Alur ceritanya pendek, singkat, disebut juga dengan teks moral. Terdapat kata si dan sang, ya, si singa, si kera, si siput, si ular, sang singa, sang siput, sang ular, ya, sang kelinci, sang keledai. Dulu, baik permuji, tinggi, duduk nak, bakaran mati, baik permuji, duduk. Jadi menggunakan tokoh hewan dalam penceritaan dengan sifat berlawanan. Terus ceritanya pendek, singkat, disebut juga dengan teks moral, ya, karena mengandung pesan moral. Yang terakhir terdapat kata si dan sang, ya. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah di sini ciri bahasanya, ya. Ciri bahasa teks cerita fabel. Yang pertama itu memuat kata-kata sifat untuk mendeskripsikan pelaku, penampilan fisik atau kepribadiannya. Selanjutnya memuat kata-kata keterangan untuk menggambarkan latar. Latar di sini ada latar waktu, latar tempat, dan suasana. Selanjutnya memuat kata kerja yang menunjukkan peristiwa, ya, menunjukkan peristiwa yang dialami oleh para pelaku. Tolong disimak, ya. Selanjutnya membuat sudut pandang pengarang, point of the view, yaitu cara yang digunakan pengarang untuk menyampaikan ceritanya. Kita lanjutkan. Unsur-unsur intrinsik cerita fabel. Itu yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan umum yang mendasari sebuah karya sastra. Kemudian ada tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam sebuah fiksi. Siapa tokohnya di sini? Hewan. Alur atau plot. Plot atau alur merupakan cerita yang berisi urutan kejadian yang terjadi. Alurnya berawal si kancil dari semak-semak belukar hingga ke sungai. Sampai di sungai dia bertemu buaya. Ya, hingga selanjutnya dan selanjutnya. Kemudian latar atau setting yang disebut juga sebagai landasan tumpuan. Latarnya hutan, gunung, langit, lembah, laut, sawah, kebun, ya kan? Berikutnya nomor 5, sudut pandang. Sudut pandang digunakan untuk menentukan arah pandang pengarang. Kan beda-beda. Kadang-kadang siput dan kera, kemudian kancil dan buaya. Ketika si A menulis cerita fabel ini, misal kancil yang cerdik, ada juga kancil yang jahat, buaya yang baik hati, kan bisa dibalik. Itu sesuai keinginan si penulis, ya. Selanjutnya gaya dan nada. Gaya dalam cerita fiksi meliputi penggunaan diksi. Diksi itu apa? Pemilihan kata, imagery, imajinasinya, sintaksis, pola kalimatnya. Kita lanjutkan. Berikut ini contoh teks cerita fabel. Seekor rubah dan seekor kucing. Orientasinya, suatu hari ada seekor rubah dan seekor kucing sedang ngobrol. Si rubah
adalah hewan yang sombong, yang membual betapa pintarnya dia. Kenapa saya tahu? Setidaknya 1000 cara untuk menjauh dari musuh kita bersama, yaitu anjing katanya. Itu termasuk ke dalam orientasi. Orientasi itu pembukaan awal dari fabel. Kemudian adanya konflik. Konfliknya di mana? Saya hanya tahu satu cara untuk menjauh dari anjing. Kata si kucing, kamu harus mengajari saya beberapa trik menjauh dari anjing. Oke, mungkin suatu hari nanti saat saya punya waktu, saya bisa mengajarkan kamu beberapa trik sederhana. Jawab berubah, enteng. Saat itu mereka mendengar gonggongan dari anjing dan kejauhan. Lama kelamaan anjing itu datang ke arah mereka. Disinilah timbul konflik. Kemudian adanya penyelesaian yang disebut dengan resolusi. Seketika itu pun kucing berlari ke arah pohon terdekat dan naik ke cabang di luar jangkauan anjing tersebut. Ini adalah trik yang satu-satunya aku tahu, kata si kucing. Mana 1000 trik yang akan kau gunakan? Rubah itu pun duduk diam di bawah pohon, bertanya-tanya pada dirinya, trik apa yang harus dipakai. Sebelum dia akan mengambil keputusan, anjing tersebut tiba, dan anjing itu menghajar rubah dan mencabik-cabiknya. Jadi koda. Yang terakhir itu koda. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah satu rencana yang berjalan lebih baik daripada 1000 rencana yang masih diragukan. Jadi kita jangan selalu hanya berhayal dengan yang belum jelas. Tapi jalani apa yang sedang kita alami sekarang. Ya. Lebih baik makan jagung di alam nyata daripada makan pizza di alam mimpi. Jadi seperti itu. Itu pesan moralnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kupu-kupu berhati mulia. Yang pertama, pembukaannya atau orientasinya, pada suatu hari ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Ia sangat gembira bisa berjalan-jalan melihat taman yang indah. Sang semut berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman tersebut. Komplikasinya, ini terlalu kecil tulisannya. Semut melihat sebuah kelompok di atas pohon. Lalu ia mengajak bentuk kepompong. Lalu ia mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hai kepompong, alangkah jelek nasibmu. Kamu hanya bisa menggantung di ranting itu. Ayo kita jalan-jalan. Lihat dunia yang luas ini. Bagaimana nasibmu jika ranting itu patah? Kata si semut. Sang semut selalu membanggakan dirinya. Ia bisa pergi ke tempat yang dia suka dan bahkan kuat mengangkat beban yang lebih besar dari tubuhnya. Ia merasa bahwa dirinya adalah binatang yang terhebat. Si kepompong hanya diam mendengar perkataan semut tersebut. Pada suatu hari, sang semut kembali berjalan-jalan ke taman itu. Karena hari itu hujan, terdapat genangan lumpur. Lumpur yang licin membuat dia terjatuh ke dalam lumpur. Sang semut hampir tenggelam dalam genangan itu. Lalu dia berteriak sekencang-kencangnya untuk meminta bantuan. Tolong, bantu aku mau tenggelam, tolong. Ucap si semut. Jadi resolusinya, beruntunglah sang semut saat itu ada seekor kupu-kupu yang melihat. Kemudian kupu-kupu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut peganglah arah ranting itu, nanti aku akan mengangkatnya. Ujar kupu-kupu. Lalu semut itu pun memegang erat ranting tersebut. Si kupu-kupu mengangkat ranting itu dan menurunkannya ke tempat yang sama. Kemudian sang semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menyelamatkannya. Ia memuji kupu-kupu sebagai hewan yang hebat dan baik hati. Mendengar pujian itu, kupu-kupu
kupu-kupu berkata kepada semut, aku adalah kepompong yang pernah kamu ejek. Kata si kepompong, kata si kupu-kupu, ya, kata si kupu-kupu. Karena ketika diejek, koda. Jadi ternyata kepompong yang dulu ia ejek sudah menyelamatkan dirinya. Sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan. Jadi pesan moral di sini apa? Jangan pernah merendahkan siapapun. Ya, jangan pernah merendahkan siapapun. Ketika orang lain melakukan kesalahan, jangan pernah diejek, jangan pernah ditertawakan. Jika memang bisa, ingatkan dia, sampaikan baik-baik. Hal yang lakukan itu adalah salah, jangan diulangi. Oke? Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, sekarang Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Ya, Bapak, bisa. Tolong dibagikan ke ketua kelas. Yang lebih. Sudah? Kalian? Ya Pak, ya. Ibu, tenaga pindah. Sudah, yang lebih bawa kemari. Sudah? Jadi siapkan pulpen kalian. Cepat. Jadi ini soal ulangan harian. Tolong disimak sebentar. Tolong disimak. Sudah ya? Sudah siap semua? Tuliskan nama kalian, nama kelas pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi, sudah? 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 Oleh jam jawab. Sudah? Sudah kalian tulis identitas kalian di atas? Sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah. Kita lanjutkan. Teks berikut untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Ya. Di hutan belantara hiduplah seekor landa. Namanya Landa. Jarang sekali dia bermain dengan binatang lain. Si Landa tidak mau bermain dengan binatang lain karena khawatir duri yang ada di tubuhnya akan menusuk temannya. Setiap hari Landa bermain sendiri. Mencari makan pun dia hanya berani pada malam hari, saat binatang lain tidur pulas. Hatinya sedih karena tidak mempunyai teman yang bisa diajak berbicara dan bermain. Pertanyaannya, nomor 1. Perbaikan atas kesalahan penggunaan kata depan di pada kutipan fabel tersebut adalah, tinggal pilih. Waktunya 10 detik.
A, B, C atau D? Tinggal kalian pilih. Sudah? Oke, kita lanjut. 2. Makan lagi jauh. Ini juga lagi. Baik lagi orang bukan belakang. Sudah dijawab nomor 1 tadi kan? Ya. Sudah, oke. Nomor 2. Nomor 2, perbaikan kesalahan penggunaan huruf kapital pada tokoh dalam kutipan fabel tersebut adalah A. Landa, landa. B. Landa, landa. Ini cara penulisannya yang mana yang benar? C. Landa, landa juga. D. Landa, landa juga. Penulisan yang benarnya itu yang mana? A kah? B, C atau D? C. Ya silakan, silakan. Tidak perlu disampaikan kiri kanan, tidak perlu. Sudah? Nomor 3. Simak kutipan teks fabel berikut. Kelelawar yang mengecut di sebuah padang rumput. Di Afrika, seekor singa sedang menyantap makanan. Tiba-tiba seekor burung elang terbang rendah dan menyambar makanan milik singa. Sang raja hutan itu sangat marah sehingga memerintahkan seluruh binatang untuk berkumpul dan menyatakan perang terhadap bangsa burung. Mulai sekarang segala jenis burung adalah musuh kita. Usir mereka semua, jangan disisakan. Kata sang raja hutan. Binatang setuju. Lain sebab mereka telah diperlakukan sama oleh bangsa burung. Kesalahan penggunaan awalan di terdapat pada kata-kata A. Di sebuah dan di Afrika. B. Diperlakukan dan di Afrika. C. Disisakan dan diperlakukan. D. Di sebuah dan diperlakukan. Sudah? Sudah? Tidak perlu lihat kiri kanan, di depan sini lihat kanan. Sudah ya? Sudah, kita lanjutkan soal nomor 4. Kura-kura melukis pemandangan gunung. Kalimat pasif yang tepat dari pengubahan kalimat aktif tersebut adalah A. Gunung itu terlukis oleh kura-kura. B. Pemandangan gunung terlukis dengan kura-kura. C. Kura-kura melukis pemandangan gunung. D. Pemandangan gunung itu dilukis oleh kura-kura. Sudah? Sudah. Kita lanjutkan soal nomor 5. Perhatikan kata-kata berikut. 1. Meraup. 2. Memanggil. 3. mengaum. 4. memakan. 5. melaju. Yang termasuk kata kerja transitif pada kata di bawah ini adalah A. 2 dan 4, B. 4 dan 5, C. 1 dan 2, D. 3 dan 4. Sudah? Kita lanjutkan soal nomor 6.
Perhatikan kalimat berikut. 1. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Pada suatu pagi, sang semut kembali berjalan ke taman itu karena hujan. Di mana-mana terdapat genangan lumpur. 3. Si kupu-kupu mengangkat ranting itu dan menurunkannya di tempat yang aman. 4. Kepompong hanya bisa menggantung di ranting itu. Kalimat yang mengandung kata keterangan waktu dan tempat adalah A. 1 dan 3, B. 2 dan 3, C. 1 dan 2, D. 2 dan 4. Sudah? Sudah, kita lanjutkan. 7. Perhatikan kutipan fabel berikut. Teks fabel berikut. 1. Kambing kecil mulai tumbuh dan membuat dia berpikir bahwa dia sudah dewasa. 2. Dia dapat menjaga dirinya sendiri. 3. Suatu sore segerombolan kambing pulang ke peternakan. 4. Induk kambing memanggil anaknya. Yang ditanyakan, kata kerja intransitif pada kalimat tersebut ditandai nomor. Tadi transitif, ini intransitif ya, sebalik dari yang sebelumnya. A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 3 dan 4, D 2 dan 4. Waktu 10 detik, silakan. Sudah ya? Kita lanjut. Kutipan fabel berikut ini untuk soal nomor 8 dan nomor 9. Kelinci, sang penakluk di sebuah hutan, hiduplah seekor singa yang ganas. Suatu hari, sang singa ganas itu membuat peraturan bahwa dia tidak akan berburu binatang hutan. Sebagai gantinya, harus ada binatang di sekelilingnya yang sukarela menjadi mangsanya. Pada hari pertama setelah peraturan itu diberlakukan, datanglah seekor kelinci. Sambil terengah-engah, kelinci itu minta maaf kepada sang singa yang ganas itu. Maaf sang raja, saya datang terlambat. Ada singa lain yang tadi memburu saya, kata si kelinci. Kemudian singa yang ganas itu mengangguk-anggukkan kepala dan langsung menyahut, mana singa yang mengejarmu? Akan kuhabisi dia sekarang juga. Ya sang raja, dia ada di dalam sumur itu. Akhirnya binatang-binatang itu menjadi lega berkat kecerdikan kelinci. Sang singa yang ganas itu masuk ke dalam sumur dan tidak ada lagi pemangsanya di hutan itu. Yang ditanyakan nomor 8. Dari teks fabel di atas, ringkasan teks fabel yang tepat adalah A. Kelinci mengalahkan singa yang malas mencari mangsa karena singa bisa ditipu kecerdikan kelinci. B. Kelinci rela berkorban demi binatang lain tapi berkat kecerdikannya dapat mengalahkan singa. C. Singa yang tertipu oleh kecerdikan kelinci sehingga jatuh dalam jurang. D. Singa sang raja hutan yang buat peraturan tidak mau lagi berburu dan mengharuskan binatang lain dengan sukarela menjadi bangsa. Dan kelinci yang cerdik dapat mengalahkan singa. Nomor 9. Sudah? Oh, ada yang menulis jawaban ini ya? Silakan. Sudah? Nomor 9. Manakah tema yang tidak tepat untuk teks fabel di atas? A. Singa malam, B. Kecerdikan
C. Kecerobohan, D. Keberanian. Sudah? Sudah? Tidak perlu lihat kiri kanan, sesuai keyakinan diri masing-masing. 10. Simak kutipan teks cerita fabel berikut. Masalahnya, Gigi terlalu tinggi untuk melakukan kerjaan yang ditawarkan padanya. Gigi terlalu tinggi untuk bus. Ketika berdiri di dalam bus, ia harus menekuk leher dan ia membuat lehernya nyeri. Ya. Ia juga terlalu tinggi untuk menjadi sopir truk. Lehernya terlalu panjang di ruang kemudi. Saat ia tekuk, hidungnya menyentuh kemudi truk. Sepertinya aku hanya cocok untuk melakukan pekerjaan di luar ruangan. Ya, cuma Gigi pada satu pagi sambil matanya menerawang memperhatikan sekitarnya. Topik kutipan teks cerita fabel di atas yang benar adalah A. Badan Gigi terlalu besar untuk melakukan pekerjaan yang ditawarkan padanya. Coba disimak. B. Gigi ditawari jadi kondektur bus, namun lehernya yang panjang itu harus ditekuk jika berada di dalam bus, dan itu membuat lehernya nyeri. C. Gigi ditawari sopir taksi, namun lehernya tertekuk jika duduk di ruang kemudi. D. Gigi hanya pantas bekerja sebagai tukang cat rumah penghuni hutan di tempat dia tinggal. Kenapa yang kamu sulit hiu beraya? Sudah? Sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah, sekarang masing-masing dari kalian tukarkan jawaban kalian itu dengan teman kalian. Tukarkan. Tidak ada yang memeriksa punya diri sendiri. Langsung tukar. Tidak ada yang memeriksa punya diri sendiri. Kalau saya dapat ada yang memeriksa punya diri sendiri, maka tidak akan saya berikan nilai. Sudah? Sudah dipastikan bukan punya diri sendiri? Ya, sudah. Oke. Oke. Sekarang kita lihat jawaban dari ulangan harian ini. Semoga saja benar semua ya. Oke. Yang pertama, jawaban yang benar adalah B. Kalau salah maka halang, kalau benar centang. Sudah? Yang kedua A. Yang ketiga A. Apa nih saya tumpang terus menangis. Sudah yang ketiga A? Yang keempat D. Yang kelima B. Keenam B. 6 B. 7 C. 8 B. 9 C. 10 B. Sudah? Halo. Ketika belum ada perintah apa-apa, kalian jangan melakukan apa-apa. Siapa yang benar? Halo. Siapa yang benar 10
Jawaban. Ada yang benar 10? Di bawah kalian tulis, di bawah. B sama dengan berapa kalian tulis? S sama dengan berapa? B itu benar, S itu salah. Coba. Halo. Ada diikuti yang Bapak sampaikan? Ada. Ada diikuti? Ada. Ada yang benar 10? 9? 8? 7? 6? 5? Baiklah. Jadi kembalikan pada teman kalian masing-masing. Kembalikan kepada teman kalian masing-masing. Yang 5 benar? Ada yang 5? 4 kali enggak? 4. 5. Masih waktu saya tanya kalau ada benar. Oke, baik. Jadi apresiasi untuk kalian semua atas apa yang telah kalian kerjakan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, coba disimak sebentar lagi, tolong disimak sebentar lagi. Sudah, komunikasi kita sudah. Jadi refleksi dan penguatan kita hari ini. Jadi fungsi dari pembelajaran tentang teks cerita fabel ini. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, itu merupakan watak individu setiap kita. Jadi di sini di fabel ini diperankan oleh hewan. Semoga saja kita memiliki akhlak dan etika yang baik, yang patuh dan disiplin saat diajarkan. Jadi sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa mengakhiri pembelajaran yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Pada ketua kelas dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan kita selanjutnya. Silakan pulang. Ya, silakan.
cukup gede deh.